Assalamualaikum, selamat ketemu lagi pada lanjutan perkuliahan kita tentang jaringan komputer. Pada kali ini kita akan membahas tentang IP address. Seperti yang pernah kita bahas, IP address adalah salah satu yang berfungsi untuk identitas dari alamat host atau komputer yang terhubung ke jaringan. Kalau ada yang bertanya apa kegunaan IP address, itu sama dengan apa kegunaan rumah kita ada nomornya. Atau sama dengan pertanyaan apa gunanya handphone kita ada nomornya. Nah, IP address fungsinya sama dengan itu. IP address fungsinya adalah untuk pengalamatan, baik yang ngirim maupun menerima. Tentu saja ya pada umumnya menggunakan alamat ya, misalkan alamat rumah atau alamat telepon atau nomor handphone ya dan sebagainya. Nah, pada sistem jaringan ada beberapa host ya, atau ada beberapa komputer. Komputer itu kan kalau di dalam jaringan disebut host. Ada beberapa host yang terlibat. Setiap host ini harus punya IP address. Harus punya IP address. Dalam hal ini, IP address itu berupa nomor. Harus memiliki nomor IP address yang berbeda. Harus memiliki IP address dengan nomor yang berbeda. PC 1 nanti IP address-nya berapa, PC 2 berapa, PC 0 berapa, ini PC server berapa. Gitu. Yang diberi IP address adalah end device. Ya. Yang harus diberi IP address adalah jenis perangkat yang bersifat end device. End device itu ini, yang terletak di ujung. Ini disebut network device. Network device. Jadi ini nggak perlu diberi IP address. Kalaupun ada IP address, nanti fungsinya bukan untuk identitas, untuk fungsi yang lain. Tapi yang perlu diberi IP address itu ini. IP address-nya berapa, IP address-nya berapa, IP address-nya berapa. Gitu ya. Nah, jaringan yang bawah ini yang perlu diberi IP address. Ya, nah, yang ini nggak perlu diberi IP address. Walaupun bisa, tapi nanti tidak harus. Kenapa harus ada IP address? Karena kalau kita mau mengirim pesan, harus tahu tujuannya kemana. Nah, address dalam hal ini IP address kegunaannya untuk itu. Oke, itu dulu yang pertama konsepnya seperti itu. Nah, kemudian IP address itu untuk saat ini ada dua versi. Ada yang versi 4, ada yang versi 6. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah IP address versi 4. Biasa disingkat dengan IPv4. IP versi 4. Oke. Nah, ada beberapa ketentuan tentang IP address yang harus kita berikan ke host. Kalau kita sudah membangun jaringan secara fisik, ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini, PC client sebaiknya mendapatkan setting IP address secara dinamik dari DHCP. Ya, yang client itu ini client ya. Dan kita cobakan pakai paket tracer. Terakhir, ini semua sebaiknya dapat IP dari DHCP. Nah, DHCP itu mana ini? DHCP server. Makanya pada setiap LAN selalu ada aplikasi DHCP di salah satu komputer atau di salah satu host yang terhubung ke jaringan tersebut. Yang pertama. Nah, yang kedua, server. Nah, PC server dan router harus mendapat IP address secara statik. Statik itu secara manual. Nah, dalam hal jaringan di atas, mana yang server ini? Ini harus IP-nya harus statik. Ini IP-nya harus statik. Tapi yang ini IP-nya secara dinamik yang disebut dengan DHCP. Jadi mendapat IP menggunakan DHCP. Ingat ya, praktikum kita pada yang terakhir ya, pada minggu yang lalu ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaringan yang berbeda harus memiliki network ID yang berbeda. Nah, kita mulai masuk kepada istilah IP address yang lebih teknis. Jadi kalau ini
yang dua ini kita anggap dua jaringan yang berbeda. Ya. Yang berbeda itu bukan hanya fisiknya yang terpisah, tapi konfigurasi IP address-nya pun harus terpisah, harus berbeda, ya, harus berbeda. Apa yang membedakan IP address pada sistem komputer? Yang membedakannya adalah network ID-nya. Yang membedakannya adalah network ID-nya. Maka pertanyaan berikutnya adalah network ID itu apa? Nah, network ID itu apa? Nah, kita pakai definisi dulu. Network ID adalah bagian dari IP address yang dihitung berdasarkan subnet mask. Nah, begitu dulu. Nanti kalau sudah kita hitung jadi lebih mudah pemahamannya. Jadi network ID itu bagian dari IP address. IP address itu bagaimana? IP address karena kita udah cobakan di praktikum. Contoh IP address, contohnya 192.168.1.5. Nah, ini contoh IP address. Jadi IP address versi 4 itu formatnya itu X ya, titik X, titik X, titik X. Setiap X angkanya boleh dari 0 sampai 255. Setiap X angkanya boleh dari 0, 255. Sehingga kalau di sini X yang pertama 192, X yang kedua 168, X yang ketiga 1, X yang keempat 5. Itulah contoh IP address. Makanya kalau Anda lihat IP address nggak ada yang 300 titik. Nah, nggak boleh 300. Karena paling tinggi angkanya hanya 255. Ya, kenapa 255? Karena 8 bit. 2 pangkat 8 itu 255 ya. 8. Oke, nah kemudian subnet mask. Nah, ini subnet mask. Di praktikum Anda sudah melihat subnet mask itu contohnya 255.255.255.0. Ini disebut juga dengan /2/24. Jadi nanti ada beberapa jenis subnet mask. Yang paling umum itu 3, tapi nanti bisa lebih dari 3. Ini subnet mask yang seperti ini disebut subnet mask kelas C. Jadi subnet kelas C 255.255.255.0. Ada subnet mask kelas B. Kalau kelas B nanti 255-nya 2 kali. 255.255. Yang ini 0.0. Itu kelas B. Ada lagi nanti yang 255 cuma 1. Nah, itu kelas A. Berarti 255.0.0.0. Jadi subnet mask itu nanti secara umum ya, secara default-nya yang dasar itu ada 3. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Jadi karena ini IP address 192.168.1.5 ini kelas D, maka dia otomatis dapat IP 255, dapat subnet mask 255.255.255.0. Oke, itu yang pertama. Nah, tadi kita mau membahas bahwa network ID adalah bagian dari IP address. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya nilai network ID dihitung dengan mengkombinasikan antara IP address dengan subnet mask. Ya. Jadi kalau IP address 192.168.1.5, maka network ID-nya adalah 192.168.1.0. Kenapa? Nah, kenapa? Karena 192 ini kita logika N-kan dengan 255. 168 kita logika N-kan dengan 255, 1 kita N-kan dengan 255, 5 kita N-kan dengan 0. Nah, prinsip di dalam bilangan biner, semua bilangan yang dilogikakan dengan desimal 255, hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga 255, kalau di N-kan dengan 192, hasilnya 192. 255 dengan 168, hasilnya 168. 255 dengan 1, hasilnya 1. Nah, 0, kalau di N-kan dengan apapun, hasilnya 0. Nah, jadi network ID adalah hasil logika N dari IP address dan subnet mask. Nanti secara biner akan kita lihat ya. Sebenarnya logika N itu adalah menggunakan bilangan biner. Tapi untuk mudahnya, karena ini masih menggunakan subnet mask default, kita bisa lihat dari angka 255-nya dengan angka IP address-nya. Jadi setiap 255, ya, itu karena logika N, binernya 1 semua, maka kalau di N kan dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri.
Sehingga network ID, karena network ID adalah logika N antara IP dan subnet mask 192.168.1.5 dengan subnet mask 255.255.250, maka network ID-nya adalah 192.168.1.0 gitu. Ini network ID-nya. Nah, host ada lagi satu selain network ID, ada namanya host ID. Host ID itu kebalikan dari network ID. Kebalikannya, kalau yang tadi ini langsung mengambil 192-nya, kalau sekarang ini jadi 0. 0, 0, 0, 0. Yang 0 ini jadi 255. Berarti angka 5-nya turun. Jadi 5. Jadi host ID-nya 00005. Nah, oke. Saya bersihkan dulu ya. Ini. Nah, sehingga kalau IP address-nya 192.168.1.5 dengan subnet mask 255.255.255.0, maka network ID-nya adalah 192.168.1.0, sedangkan host ID-nya adalah 00005. Dengan proses seperti yang tadi. Oke, coba contoh lain ini. IP-nya 192.168.100.5. Berapakah subnet mask-nya? IP address dengan 192.168.100.5 dan subnet mask 255.255.255.0. Berapakah network ID-nya? Nah, sama dengan yang tadi ya. Berarti ini dengan ini, hasilnya ini. Ini 255 dengan 168, hasilnya 168. 255 dengan 100, hasilnya 100. 0 dengan 5, hasilnya 0. Makanya network ID-nya adalah 192.168.100.0. Host ID-nya berapa? Host ID-nya kebalikannya tadi kan? 0005. Karena ini 192.168.100.5, yang 255 jadi 0 semua. Yang 0 jadi angkanya diambil. Dalam hal ini angka 5 diambil turun ke 5. Itu host ID-nya. Oke. Coba kalau sekarang 192.168.110/24. /24 itu kan 255.255.255. Berapakah network ID-nya? Ya mudah ya, karena /24 itu 255-nya ada 3. Ya, sebenarnya kalau pakai subnet mask yang default, langsung aja kita ambil 3 ini. 192.168.1 ini. Sisanya 0, nah itulah network ID. Atau 192.168.100.10/24 ini berapa? Ya 192.168.100.0. Nah, itulah kaitan antara IP address dengan network ID. Nah, makanya ini network ID-nya ini. Ini network ID-nya ini. Kenapa kita penting memahami network ID? Karena jaringan yang berbeda harus memiliki network ID yang berbeda. Ya, jadi tidak hanya fisiknya berbeda, ya, tidak hanya switch-nya yang dipisah, ya, tetapi logiknya dalam hal ini IP address-nya dalam bentuk network ID itu juga harus berbeda. Oke, itu ketentuan yang kemarin karena kita sudah mencobakan 2 buah LAN ya, menggunakan paket tracer. Nah, jaringan network ID yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan jaringan dengan network ID yang berbeda? Jaringan dengan network ID yang berbeda tidak connect secara langsung. Jadi jaringan ini kan berbeda network ID-nya ya. Yang satu network ID-nya ini, yang satu network ID-nya ini 192.168.0. Ini tidak akan connect walaupun kabelnya kita langsung hubungkan. Kita ping dari PC 5 ke PC 1 ini nggak akan connect. Walaupun fisiknya connect. Jadi tidak connect secara langsung. Agar jaringan yang berbeda bisa connect ya, bisa terhubung, maka dibutuhkan router. Maka nanti di sini dibutuhkan router ya, router itu simpulnya bulat ya, nah, begini. Dibutuhkan router di antara 2 jaringan yang berbeda. Nah, sudah kita cobakan pakai paket tracer. Kalau kita pakai router, maka yang pertama interface-nya harus kita hubungkan ke network masing-masing yang dihubungkan. Ingat waktu pakai paket tracer kemarin ya. Kemudian IP address-nya kita berikan ke interface tersebut, interface router tersebut. Jadi router itu dia dapat IP address.
dapat IP address-nya statik ya, langsung, tidak boleh dari DHCP. Nah, yang ketiga, masing-masing klien harus kita setting gateway-nya. Yang ini juga di praktikum pakai paket tracer sudah Anda cobakan. Itu caranya kalau kita mau menggunakan router. Apa guna router dalam hal ini? Guna router adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Ya, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Apa itu dua jaringan yang berbeda? Jaringan yang network ID-nya berbeda. Secara logik ya, kita bicara tentang router nanti. Router itu menghubungkan dua jaringan yang logiknya berbeda. Logiknya berbeda itu maksudnya network ID-nya berbeda. Nah, sekali lagi, network ID dihitung berdasarkan angka-angka pada IP address dan subnet mask. Sehingga kalau ada pertanyaan, kegunaan subnet mask itu apa sih? Kenapa setiap kita mengkonfigurasi IP address harus ada subnet mask? Nah, sekarang terjawab. Kegunaan subnet mask adalah untuk menentukan network ID dari komputer tersebut. Itulah kegunaan subnet mask. Untuk menentukan network ID dari komputer tersebut. Bagaimana caranya menentukannya? Dengan cara perhitungan seperti tadi. Kalau pakai angka desimal, prinsip perhitungannya seperti itu ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau subnet mask-nya subnet mask yang umum ya, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, kita masuk ke beberapa perhitungan lain yang sudah menggunakan bilangan biner. Nah, begini. Jadi IP address yang kita berikan ke komputer itu sebenarnya secara mesin dia berbentuk bilangan biner. Ya, kita memang memasukkannya 192. Tapi 192 ini kalau diubah ke biner menjadi 1 1 0 0 0 0 0 0. Siapa yang tahu dari mana? Dari mana asalnya kenapa 192 menjadi 1000000? 168 binernya adalah 101010000. 5 binernya adalah 0000101. Ini binernya dalam bentuk 8 bit ya. 10 binernya adalah 0000101. Ingat ya, ini desimal, ini biner. Bagaimana mengubah dari desimal ke biner? Siapa yang ingat? Mengubah dari desimal ke bilangan biner. Ya. Ada beberapa metode, setidaknya ada 2 metode. Metode yang pertama dengan membagi 2 terus. Ya, Anda ingat di mata kuliah matematika diskrit ya mungkin ya, atau di logika informatika, Anda belajar mengkonversi bilangan. Dari bilangan desimal ke biner, desimal ke heksa, biner ke heksa, heksa ke biner. Biasanya yang 3 itu ya. Angka-angka di komputer itu biasanya yang sering dikonversi itu dari biner ke heksa, kemudian desimal. Desimal karena digunakan manusia, biner karena digunakan oleh komputer, heksa karena mudah untuk menyingkat angka biner. Angka biner itu kan panjang-panjang, maka nanti bisa diringkas penulisannya dengan bilangan heksa. Jadi ya, 3 sistem bilangan ini Anda harus ulang lagi. Ada desimal, ada biner, ada heksa. Nah, contoh yang tadi yang kita hitung tadi 192.108.510 ini angka binernya. 255 itu 1 semua biner, 8 buah. Maka ini 25 ini kembali 1. 255 ini kembali 1. Coba ya, kenapa Pak 192 itu binernya 1100000. Nah, gunakan ini, gunakan tabel ini. Gunakan tabel ini. Gunakan tabel ini. Coba di tabel ini, kalau ini angka, kalau di bawahnya angka 1, maka angka di atasnya ikut dihitung. Nah, angka mana yang dikombinasikan dari semua ini sehingga jumlahnya 192? Angka mana? Angka ini dengan ini. Makanya 192 itu ini 1, yang ini 0 semua. Nah, 192 binernya adalah
11000. Kenapa? Karena ini 128, ini 164, 128 tambah 64 192. Makanya ini dia. Jadi kalau cara yang paling mudah untuk mengkonversi dari desimal ke biner, gunakan ini tabel ini. Tabel biner ya. Gunakan tabel ini. Nah, sama dengan 168. 168 itu berarti 128 ditambah 32 ditambah 8. Ya kan? Karena kan 168 itu kan ini kan kurang 40. 40 itu kan 32 tambah 8, 40. Maka 128 tambah 32 tambah 8 itu 168. Makanya 1 1 1. Nah ini. Ini pas ini 168. 10101000. Kayak 168 sih binernya. Begitu juga dengan 5. 5 itu adalah 4 dengan 1. Makanya 1 di ujung ini. Ini 4, ini 1. Makanya ini biner 5 ini. Secara desimal 5 dia. 10. 10 itu 8 tambah 2. Ya kan? Kalau angkanya hanya ini, tidak ada cara lain untuk membuat jadi 10. Hanya 8 dengan 2. Makanya kalau 10, dari sini 0 semua. Ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Ini 0 semua. Ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Nah, sekarang kalau saya bersihkan dulu. Kalau ini 1 semua. 1. Itu kan artinya kan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu berapa? Kalau 1 semua itu 255. Makanya 255 itu 1 semua. 255 lagi 1 semua. 255 lagi 1 semua. Kalau 0 semua. Nah, sehingga IP address ini binernya ini. Subnet mask ini binernya ini. Nah, inilah yang di logika N-kan secara biner, di logika N-kan. Maksudnya gini, 0 dengan 0 di N-kan, 1 dengan 0, 0 dengan 0, 1 dengan 0, jadi di N-kan binernya yang IP address dengan subnet mask angkanya. Nah, 0 dengan 0 berapa? 0. Nah, dari mana bilangan 0? Kenapa 0 di N-kan dengan 0 itu 0? Nah, Anda ingat lagi nih tabel ini. Ini tabel N. 0 N0, 0. 0 N1, 0. 1 N0, 0. 1 N1, 1. Cara mudahnya logika N itu hasilnya hanya akan 1 kalau semuanya 1. Selagi ada yang 0, parameternya ya operannya namanya. Selagi ada yang 0, hasilnya 0. Nah, makanya ini kalau ada 0, ini 0 semua. Nah, yang ini dia ke sini tadi ya. Makanya tidak tak lurus ya. Kalau yang ini adalah logika N dari ini. Ini hasil logika N dari ini. Itu makanya 192, 168, 5, 10. Kalau subnet masknya 255, 255, 250, maka network ID-nya adalah 192, 168, 50. Karena ini kalau kita kembalikan ke biner, ini 192, ini 168, ini 5. Itulah asal mulanya perhitungan yang di sini tadi, yang sebelumnya tadi. Nah, tadi perhitungan kita yang sebelumnya tadi. Nah, ini perhitungannya tadi dari biner sebenarnya ya. Jadi IP address itu di logika N-kan dengan subnet mask menghasilkan network ID. Satu lagi dia juga bisa menghasilkan host ID. Network ID untuk membedakan antar jaringan. Ya, sedangkan host ID nanti untuk membedakan host di dalam jaringan tersebut. Nah, ada rumus yang orang sering gunakan, IP address adalah network ID tambah host ID. Kan tadi ada, selain ada network ID, ada host ID. Jadi kalau IP address 192.168.5.10, ini berapa network ID-nya? Network ID-nya kan 192.168.5.0. Host ID-nya berapa? Host ID-nya kan 00010. Maka kalau ini kita jumlahkan, hasilnya apa? Hasilnya IP address. Makanya network ID ditambah host ID hasilnya IP address. Oke, nah kita ke penerapannya dulu. Nah, kalau di dalam jaringan, kalau ini jaringan, ini sebuah jaringan ya, ini satu jaringan.
Kenapa disebut satu jaringan? Karena satu network ID. Satu network ID. Kalau ada jaringan lain, orang bilang, oh itu ada jaringan lain di sebelah. Itu artinya network ID-nya berbeda. Network ID-nya berbeda. Nah, jadi orang menandai jaringan itu dari network ID. Network ID itu ibaratnya kelurahan. Kelompok host di dalam satu tempat dengan identitas yang sama. Nah, identitas yang sama itu namanya network ID. Nama kelompoknya. Nah, kalau di dalam WhatsApp, nama grupnya. Identitas grupnya. Jadi kalau di dalam jaringan ini ada 5 komputer. Nah, berarti kan mereka dalam satu grup. Nah, satu grup itu identitasnya network ID. Nah, dalam hal ini dia berbentuk angka. Berarti semua komputer ini network ID-nya sama. Yang beda apa? Yang beda host ID-nya. Yang beda host ID-nya. Ini host ID-nya 10, ini 11, ini 12, ini 13, ini 14. Sehingga kalau network ID kita kombinasikan dengan host ID, jadilah IP address. Adalah IP address 192.168.510, 191.8.5.11, 5.12, 5.13, 5.14. Kelima-lima komputer ini network ID-nya sama. Makanya dikatakan komputer ini berada dalam jaringan yang sama. Kenapa jaringannya sama? Karena network ID-nya sama. Baik gitu. Sama nanti kalau ada jaringan lain. Jadi jaringan lain itu network ID-nya beda dengan jaringan lain, makanya dia disebut jaringan yang berbeda. Itulah prinsip network ID dengan host ID, dengan IP address sekaligus. Nah, tetapi waktu kita mengkonfigurasi komputer atau host di dalam jaringan, waktu kita mengkonfigurasi IP address-nya, yang angka-angka yang kita masukkan adalah IP address dengan subnet mask. Network ID dengan host ID nggak kita ketikkan, itu dihitung. Ya, dihitung dengan cara yang tadi, itu dengan cara seperti ini. Oke. Ya, nah ada beberapa perhitungan juga yang sering ditanyakan ya, yang berkaitan dengan IP address. Contohnya begini ya, diketahui IP address-nya seperti ini, 192.168.5.0/24. Nah, ini bukan IP address sebenarnya, diketahui network ID seperti ini. Ini network ID ya, bukan IP address. Diketahui network ID-nya 192.168.5.0. Nah, kalau ditanya berapa jumlah IP maksimum yang ada pada network tersebut, berapa IP pertamanya, berapa IP terakhirnya, berapa network ID-nya, berapa broadcast ID-nya. Wah, ada berapa pertanyaan itu? 1, berapa jumlah IP maksimum? 1 ya, IP pertama 2, IP terakhir 3, network ID 4, broadcast ID 5. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Nah, gimana cara jawabnya? Berapa jumlah IP-nya? Jadi kalau /24 berapa jumlah IP-nya? Ya, /24 itu berapa jumlah IP-nya? Nah, ada cara yang paling mudah ya. Cara mengetahui jumlah IP adalah dengan menggunakan rumus. Karena 24. Kenapa ini disebut 24? Karena angka satunya 24. Nah, ini angka satunya. Kalau Anda hitung jumlahnya 24. Makanya disebut /24. Jadi 255 ini mewakili 8. Ini kan 8 digit ya. Ini mewakili 8. Jadi 8, 8, 8. Semuanya kan 24. Makanya disebut /24. Itu asal mulanya disebut /24. Nah, seluruhnya ini kalau kita hitung binirnya ini ada 32. Karena ini 8, 8, 8, 8. Jadi IP versi 4 itu 32 bit. Binirnya ada 32 angkanya secara biner ya. IP versi 4. Nanti kalau IP versi 6 itu ada 128 bit. Lebih panjang nanti IP versi, nanti kita bahas pada sesi yang lain ya. Oke, nah kita kembali ke sini ya, pertanyaan soal-soal yang umum ya. Ditanyakan yang berkaitan dengan IP ya. Jadi jumlah IP maksimum itu berapa? Nah, jumlah IP maksimum itu biasanya dihitung dari ini, dari sisa dari network ID. Network ID-nya kan 24 bit. Karena ini panjangnya 32, berarti kan sisanya berapa? 8 bit. Nah, jadi jumlah IP maksimum itu ada rumusnya. Rumusnya 2 dipangkat N kurang 2. Dikurang 2. N itu ini.
8. Jadi 2, ini angka 8 ini ya, host ya. 2 pangkat 8 kurang 2. 2 pangkat 8 itu 256. 256 kurang 2. Berapa? 254. Makanya kalau ditanya berapa jumlah IP maksimumnya? Jumlah IP maksimumnya 254. Artinya komputer di dalam network itu paling banyak 254. Nggak bisa lebih. Kenapa? Karena IP-nya ya cuma 254 yang bisa. Nah, artinya hanya 254 yang bisa. Oke. Nah, kalau ditanya apa? IP pertama. IP pertama adalah IP pertamanya berapa? IP pertamanya IP setelah network ID. Jadi kalau ini network ID-nya berapa? Network ID-nya kan 192.168.5.0. Setelah 0 berapa? 1. Nah, itulah IP pertamanya 1. Pertamanya 1. 1. Network ID. Jadi IP pertamanya berapa? IP pertamanya 192.168.5.1. IP terakhir, nah, kalau jumlahnya 254, terakhirnya berapa? Terakhirnya ya 254. Jadi IP terakhirnya berapa? 254. Karena 1 sampai 254 jumlahnya 254. Nah, nanti ada satu lagi pertanyaan broadcast ID. Ya, broadcast ID itu adalah alamat yang digunakan untuk mengirim secara broadcast di dalam satu jaringan. Broadcast berarti ke banyak host. Nah, broadcast ID itu adalah IP setelah IP terakhir. Jadi karena IP terakhirnya 254, maka broadcast-nya 255. Ya. Sebenarnya cara yang lebih mudah adalah kalau network ID 0 semua, itu broadcast ID itu 1 semua. Nah, 1 semua itu berapa? 255. Kalau 8 bit kan 255. Oke. Nah, ini ya perhitungannya. Jadi jumlah IP maksimum N sama dengan 2 pangkat jumlah bit host. Karena jumlah bit host tadi kan 8 ya. Sudah kita hitung di sini ya. Makanya jadi 256 kurang 2, jadi 254. Itulah jumlah IP maksimum. Ayo, contoh lain. Kalau soalnya ini, berapa broadcast ID-nya, berapa IP maksimumnya, berapa IP pertamanya, berapa IP terakhirnya, berapa broadcast ID-nya. Ya, ini dia jawabannya ini. Ya, Anda amati lagi ya. Nah, sekarang tentang subnet mask. Subnet mask itu kan yang Anda baru tahu /24. Sebenarnya ada /16, ada /8. Tadi udah saya singgung ya, /24 itu disebut kelas B. Nanti ada /16 disebut kelas B. Nanti ada /8 disebut kelas A. Nah, kalau /16 255 255 00. Kalau /8 255 000. Kenapa disebut /24? Karena network ID-nya 24 bit. Kenapa disebut /16? Karena network ID-nya 16 bit. Kenapa disebut /8? Karena network ID-nya 8 bit. Nah, karena seluruhnya jumlahnya 32 bit, maka host ID-nya kalau 24, host ID-nya tinggal 8 bit. 24 tambah 8, 32 bit. Nah, kalau 16 berarti host ID-nya 16 bit. Kalau 8 berarti host ID-nya 24 bit. Karena kan IP versi 4 itu 32 bit tadi ya. IP versi 4 panjangnya, panjang itu 32 bit. Kalau dalam desimal 32 angkanya. Kalau dalam ini 32 angka binernya, 32 bit. IP versi 4 itu 32 bit ya, lebar. Makanya network ID dengan host ID itu jumlahnya harus 32 bit. Sehingga kalau network ID 24 bit, maka host ID-nya 8 bit. Nah, ini disebut kelas C kalau /24, kelas B /16, kelas A kalau /8. Ada yang sering nyebut cara mudah ingatnya kalau kelas C karena ini A, B, C. Ini kelas B karena ini A, B. Ini kelas A karena cuma satu A. Nah, ada yang bilang begitu ya. Ya. Nah, jumlah host pada kelas C adalah 2 pangkat 8 kurang 2. Berapa tadi? 254. Tapi nanti kalau kelas B, jumlah hostnya 2 pangkat 16 kurang 2. Berapa? 65.534. Nah, di kelas A jumlah hostnya banyak sekali. Yaitu 2 pangkat 24 kurang 2 kan? Yang jumlahnya 16 juta. Jadi antar kelas ini jumlah hostnya tidak imbang. Tidak imbang kan? Kelas C cuma 254, kelas B 65 ribuan, kelas A 16 jutaan malah.
Nah, sehingga nanti sistem IP address yang dibagi berdasarkan kelas ini nanti di lapangan, apalagi di masa sekarang itu sudah tidak berlaku lagi sistem pembagian kelas-kelas seperti ini. Karena untuk distribusi IP ke pelanggan, ya, ke orang-orang, baik ke provider maupun ke konsumen, itu nanti kurang efisien. Sehingga di dalam manajemen IP nanti digunakanlah apa yang namanya classless. Classless itu apa? Tidak peduli sama kelas. Nah, kalau yang peduli dengan kelas itu cuma 3, /24, /16, /8. Tetapi nanti, ya, karena kelas-kelas ini dihapuskan, maka boleh aja nanti /nya /9, /20, /26, /29, /30. Nah, gitu. Nggak mesti yang 3 ini nanti kelasnya. Kalau kelasnya yang 3 ini disebut Ini disebut sistem pakai kelas, ya. Sedangkan kalau tanpa kelas disebut classless. Disebut classless. Oke, itu dulu untuk kita bahas. Nanti tentang pembagian perhitungan IP address ini ada latihannya dalam bentuk worksheet, ya, nanti akan saya berikan. Nanti untuk penjelasan kali ini membantu Anda di praktikum sampai di sini dulu, ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.